Sejumlah anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, yaitu Masinton Pasaribu, Arteria Dahlan, dan Putra Nababan, menemui masa aksi yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPR. Masinton mengatakan bahwa ada banyak presiden-presiden antara pemerintah dan DPR dalam merumuskan suatu agenda politik. Aksi untuk menemui teman-teman demonstran yang ada di luar, dan kebetulan itu teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus. Nah, tadi ditanyakan apakah ini situasi yang normal seperti demo-demo sebelumnya? Ini tidak situasi normal. Saya menangkap aspirasi dari teman-teman, baik itu mahasiswa, elemen buruh, elemen civil society, masyarakat sipil, guru besar dari berbagai kota, ya, elemen-elemen pro-demokrasi, bergerak menentang kesemena-menaan kekuasaan yang terjadi selama ini dengan mengakali konstitusi. Kita tahu ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan nomor 90 tahun 2023, banyak kritik dari berbagai elemen bahwa konstitusi digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Dan kemudian terjadi pemilu, hasil pemilu, rakyat menerima hasil itu. Namun kali ini, ya, kekuasaan yang zolim ingin memaksakan kehendaknya kepada rakyat dengan mengakali konstitusi dan perundang-undangan melalui dengan mengubah, ya, putusan MK nomor 90 tahun 2024 kemarin. Ya, pemerintah bersama Balik kemarin sudah menyetujui yang namanya revisi Undang-Undang Pilkada. Rakyat tidak terima. Hari ini semua elemen pro-demokrasi bergerak mengingatkan kekuasaan dan menentang seluruh kejoliman itu. Maka hari ini kami bisa menangkap suasana kebatinan rakyat yang ingin konstitusi dan demokrasi itu tegak di republik ini dan tidak ingin, ya, kekuasaan merobek-robek konstitusi, membegal demokrasi dan memaksakan kehendak kekuasaannya atas nama konstitusi dan perundang-undangan yang dikangkangi kepada rakyat itu. Jadi kami melihat teruslah bergerak menjaga konstitusi ini. Apakah revisi undang-undang ini nanti akan dibatalkan? Kita kawal bersama-sama. Saya pun sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan, anggota DPR RI, saya juga tidak mempercayai sepenuhnya karena sudah banyak presiden-presiden kong kali kong yang terjadi antara pemerintah bersama DPR dalam merumuskan satu agenda politik maupun perundang-undangan. Maka kita kawal bersama-sama. Ini adalah kekuatan rakyat. Kalau kemudian, ya, kekuasaan masih memaksakan kehendaknya, saya yakin akumulasi massa akan bergerak lebih besar dan terjadi gerakan people power itu. Saya yakin itu. Maka gerakan protes hari ini mengingatkan semua, baik pemerintah maupun DPR maupun partai-partai politik, untuk tidak mengangkangi konstitusi dengan cara-cara munafik. Seperti itu. Hari ini rakyat sudah muak. Itulah yang terjadi hari ini dan tentu kami akan mengawal itu. Di sini ada Pak Putra Nababan, ada Pak Arteri, ada Pak Wayan, ada Pak Ketut dan ada Bu Diah yang kami tadi ditugaskan untuk menemui teman-teman mahasiswa di luar. Saya rasa itu kalau mau ditambahin monggo, silakan. Bang, tadi pagi kan sempat Bang Dasko ini bertemu dengan Jokowi. Pandangannya bagaimana Bang Mat itu? Ya, itu kan yang tahu Pak Dasko dan Pak Jokowi. Tapi saya pikir kita ambil positifnya lah, ya. Kita berbaik sangka. Berbaik sangkanya ada peristiwa, ada tragedi kemanusiaan. Ada teman-teman yang tidak punya kepentingan apa-apa, berusaha untuk mengingatkan kita semua untuk mengawal tegaknya konstitusi. Dari pagi, bahkan dari malam sampai saat ini. Saya yakin hati Presiden Pak Jokowi terketuk. Dan mudah-mudahan, maka tadi dikatakan
Seberapa kuat keyakinan? Saya yakin ya mungkin sangat kuat bahwa undang-undang ini tidak sampai kepada pembahasan tahap kedua. Karena saya yakin Pak Jokowi juga manusia ya, yang punya rasa, ya, yang tahu juga asalnya dari rakyat, yang tahu juga keinginan rakyat. Dan mudah-mudahan kami semua di sini sebagai informasi, kami diperintahkan oleh Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk hadir, tidak boleh alfa sampai dengan tanggal 30 September. Artinya apa? Sampai masa sidang ini, ya, kami semua yang ada di Badan Legislasi harus siaga penuh untuk memastikan rakyatlah yang menjadi epicentrum. Jadi semua produk perundang-undangan banyak sekali akan diturunkan pada masa sidang ini dan kita pastikan akan dilakukan dengan penuh kecermatan, penuh kehatian dan kehikmatan. Apa buktinya? Buktinya pada pagi tadi, ya kan? Sepintas selalu, mudah nggak untuk diketuk paripurna? Mudah nggak? Mudah. Sangat mudah. Tapi kami mengingatkan, untuk dilakukan paripurna ada prosesnya loh. Ada rules-nya. Kita punya yang namanya tata tertib DPR. Begitu kita ingatkan apa? Akhirnya semua kan patuh. Belum quorum, belum dibamuskan, akhirnya paripurna ini ditunda. Seberapa kuat kami untuk memastikan ini bisa dibatalkan? Banyak hal. Ya, pertama dari sisi waktu. Ini tinggal nunggu hari Jumat, besok sudah Senin. Ya. Yang kedua apa? Banyak sekali peraturan yang di tahap pertama sudah disahkan, diketok. Ya. Tapi kan nggak masuk ke tahap kedua, nggak bisa disahkan di paripurna. Sebagai contoh dulu ada yang namanya KUHP dan ada produk perundang-undangan yang lain. Jadi saya mohon ya, tolong dipercayakan di DPR ini masih banyak sekali orang-orang yang baik, orang-orang yang pengen meninggalkan DPR ini untuk meninggalkan kenangan kebangsaan. Tidak terbetik satu pun. Bahkan kami ingatkan pada saat di rapat balik, kalau teman-teman hadir kemarin, kami ingatkan loh kepada 8 fraksi ya, bahwa apakah benar ya hal-hal yang sudah kita lakukan. Ya, kita ingatkan bahwa putusan MK itu final and binding. Ya, berlaku pada saat diputus. Ya, mengikat dia. Seberapa mengikatnya? Kita punya namanya azas erga omnes. Ya, mengikat setiap orang, setiap kementerian, setiap lembaga, termasuk DPR pun terikat. Makanya apa? Berdasarkan undang-undang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, kita sebenarnya tidak perlu repot-repot lagi. Ya, ada yang namanya prinsip akumulatif terbuka. Atas putusan itu kita tidak perlu tafsir lagi. Masukkan saja apa yang diinginkan, apa yang diatur oleh putusan MK, selesai. Tapi kan kemarin ya ada pertimbangan lain, ya akhirnya seperti ini. Ini pelajaran, kita mungkin saja punya keberanian untuk berbuat apapun. Tapi yang harus kita yakini, kita tidak bisa mengangkangi konstitusi. Kenapa? Karena itulah kesepakatan kebangsaan. Karena itulah kita semua hadir dalam suatu perahu kapal besar yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah mengatakan tidak ada satupun bangsa, tidak ada satupun pemimpin yang berhasil ya sukses ya di dalam mengangkangi konstitusi. Nggak ada. Ya, kita kembali lagi untuk ini namanya pembelajaran. Mudah-mudahan ya semua terketuk dan mudah-mudahan ya apa yang diinginkan oleh rakyat, tadi kita sudah mendengar aspirasi masyarakat, aspirasi adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini, dan insya Allah kita istiqomah dan kita akan kawal betul, dan insya Allah juga kami berkeyakinan pembahasan tahap keduanya ya dengan perjuangan ya Pak Putra ya tidak akan dilaksanakan. Kalau sampai nanti undang-undang yang disahkan, langkah apa yang akan dilakukan? Ya logikanya sekarang kan seperti ini ya. Logikanya sekarang, tadi kan teman-teman mengatakan, ada yang baru dari Pak Presiden. Ya nanti ditanya sendiri ke Pak Dasko yang terhormat ya, pembicaraan seperti apa. Tapi saya yakin ya, pastinya yang diputus ya akan disampaikan pasti untuk ya pastinya sama dengan keinginan kita semua. Jadi teman-teman ya, saya ini dulu demonstran. Ketika datang ke DPR ini, yang ditentang itu adalah kekuasaan yang zolim, kekuasaan yang semena-mena. Sumber dan epicentrum perlawanan yang mendatangkan perlawanan rakyat hari ini, sumbernya adalah kekuasaan di istana sana. DPR ini cuma instrumennya.
Kita tahulah teman-teman media semua apa yang diinginkan oleh kekuasaan menggunakan tangan DPR. Dan kita lihat kemarin ketika MK memutuskan, ya, Presiden memanggil menteri-menterinya. Dan kemudian besok yang meluncurlah agenda pembahasan di Balik ini. Kalau kita lihat runutannya. Jadi sumber epicentrum yang menyebabkan gelombang protes massa hari ini adalah karena kekuasaan yang menindas dan kekuasaan palsu yang semena-mena terhadap rakyat. Jadi itu. Terima kasih. Nggak ada worst case skenario kalau ini tetap disahkan gitu, Mas. Apa? Pertanyaan kita how to, bagaimana mereka bisa mengesahkan. Kalau Waktunya dipaksakan, sudah ya. Jumat nih besok, ya. Besok udah Senin. Kalau begini, ya, kalau dipaksakan, disahkan, silakan rakyat datang berbondong-bondong ke gedung DPR ini, ke Istana Merdeka sana, kuasain bahwa rakyat adalah kaum patriotik yang ingin menjaga negaranya dari perampok konstitusi dan pembegal demokrasi. Saya yakin kekuatan rakyat akan menjadi garda terdepan menjaga konstitusi dan demokrasi. Saya tambahin dikit ya, teman-teman melihat bahwa apa yang terjadi kemarin merupakan sebuah proses yang sangat membuat kita frustrasi. Saya tidak pernah melihat undang-undang bisa sebegitu cepatnya, dari mulai raker, panja, timus timsin, panja lagi sampai diputuskan dalam waktu yang sangat singkat dari jam 10 sampai jam 5. Tapi kami yang pro pada konstitusi menyuarakan pandangan kami, dibacakan oleh Pak Nurdin. Dan ternyata ketika saya, Pak Arteria, Pak Masinton keluar dari ruang rapat balik, kami betul-betul sangat kecewa dengan hasil itu. Dan ternyata apa? Ternyata we are not alone. Kita nggak sendirian. Dan itu dijawab dengan trending topik, dijawab dengan aksi rakyat, dan lain sebagainya. Menurut saya, apa yang disampaikan Pak Masinton tadi, Pak Arteria tadi, bahwa tidak bisa hanya kami saja yang mengawal. Tapi ternyata seluruh Indonesia, kalau saya hitung ada 23 kota yang saat ini sedang mengawal, dan saya rasa itu terlalu besar resikonya kalau kita meniadakan itu. Jadi teman-teman, tentunya ini bukan sesuatu tanda titik, ini adalah koma yang harus kita kawal. Kita kawal Jumat, tadi Pak Mas itu bilang hari Senin dan lain sebagainya, tetap akan kita kawal sampai pada akhirnya nanti. Itu aja yang mau saya. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani mewakili tim yang sedang bekerja, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.